Podcast online mahasiswa. Siapa tahu nanti Unifa suatu saat jadi negeri. Iya, kayaknya Mas Lopez lagi. Pernah kebayang kayak pengen ikut Masterchef. Halo guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Setelah itu klik like, comment, and share, oke? Lanjut challenge ya. Ya Allah, ini kan Masih ada ternyata ya. Buat Mbak Jihan nih. Iya masih ada. Buat Mbak Jihan nih, jawab jujur. Mumpung ada Mas Lopez ya. Hal yang paling Mbak Jihan benci tentang Mas Lopez itu apa sih? Biarkan Mas Lopez tahu nanti bisa memperbaiki. Mas Lopez itu tipikal orang yang kalau nggak ditanya atau dia tuh bakalan mendem sendiri, bakalan mikir sendiri. Jadi aku kayak mesti gak cerita-cerita kayak gitu. Padahal kan semuanya mungkin bisa diselesaikan bareng-bareng. Tapi belakangan ini udah berubah sih, sering cerita gitu. Mana? Oke, kita blokir aja ya. Kita selesai deh. Kalau kebiasaannya Mas Lopez di secret Ya. yang paling gak disukai sama anggotanya itu apa sih? Suka upil, ngasih upil gitu loh ke temennya. Terus kadang gak bohong Mas, biar seseorang yang mencintaimu tuh juga mencintai kekuranganmu gitu. Oke. Itu apa lagi ya banyak sebenarnya dari Mas Lopez itu kekonyolannya yang bikin kita lebih sayang sama Mas Lopez ya. Masih nggak jadi aku saya enggak sih. Saya nggak bisa netral. Iya, makasih. Kalau dari Mas Lopez sendiri, yang paling nggak disukai dari Mbak Jihan selama jadi wakil itu apa sih? Yang nggak disukai ya. Iya, nggak ngambil sebenarnya kayak karena kan yang benar dikatakan Jihan ya, karena kan dulu aku tuh suka ngumpet sendiri apa sendiri. Nah, si Jihan ini kayak udah kayak gondok apa sih, kayak ngambek lah. Bilangnya itu kayak ngambek. Ngambek gitu loh. Kenapa sih harus ngambek sampai aku tuh nggak, sedangkan aku tuh susah banget memahami wanita ya. Bisanya cuma satu wanita ya Mas ya? Maunya apa sih? Terus kata teman-teman kan ya introspeksi lah. Oke, ternyata ya emang itu dipandang dari sisi dari kita masing-masing. Oke. Kalau kebiasaannya Mbak Jihan di sekretariat ya nggak disukai sama teman-teman anggota, apa ya, nggak ada sih kalau nggak disukai. Tapi kalau hal konyol yang bikin kayak apa sih, kenapa sih gitu. Ya jadi ya nggak tahu kenapa gini-gini tuh disambungin sama hostnya itu loh, host yang gimana? Kayak tiba-tiba kalau ada anak ngomong apa dia, kayak apa Mas? Terus kadang itu ketawanya, Tingkat kehaluannya tinggi, iya Mas ya. terus ketawanya Jihan gitu, bikin kayak khas gitu, jadi kayak iya Allah guyune loh, gila apa sih guyune, gila apa sih ini. Kadang itu kalau ada Mas Tiko lewat gitu, Mas, ngono. Ya Allah, Mbak, gak ngomong. pernah nggak sih kalian itu mengalami ketidakcocokan, kan ketua sama wakil, maksudnya berbeda pendapat terus akhirnya sampai diem-dieman gitu? Pernah sih. Enggak sih. Oh dulu ya. Dulu Tapi awal-awal sih. sekarang enggak. Soalnya Sekarang kita nggak mau itu curhat itu tadi. Kita nggak mau Biasanya ya, Mas. buka. Jihan dengan ngambulannya Jihan, Mas Lopez tetap nggak mau cerita kayak gitu. Jadi kita diem-diemannya situ sih. Tapi untuk Pernah pemikiran kayak proker gitu kayaknya kita nyambung ya Mas. Sama nyambung. Tapi kalau hal yang yang harus disampaikan atau enggak itu pribadi masing-masing sih. Tapi kalau masalah proker enggak apa tuh sama nggak sih, selalu kayak bisa diambil jalan tengahnya. Asik. Oke. Tapi nggak jalan menuju pelaminan. Aduh. Sama host
Sudah siap kayaknya ya. Mbak Nisa. Iya, kayaknya itu lo udah dijawab, sudah ada kesempatan. Mas Tiko menurut maaf ya Mas Tiko ya. Mau dilanjut Mas Tiko atau Saya. disudahi challenge-nya? Lanjut challenge dulu. Jadi Dilanjut masih ada nih ya, pertanyaan masih ada challenge yang kita skip dulu ya. Tapi gini, Mas Lopez tadi kan ada pilihan ya. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya yang terkait sama challenge, kan tadi ada pilihan ketum PPKK atau PPKN. Nah, pilihannya itu ketum PPKK. Terus jawabnya tadi itu semangat banget gitu. PPKK langsung gitu kan. Mungkin apa? Iya, yakin ngono. Tapi sebenarnya Mas Lopez ada gebetan gak sih? Jihan lambe turah. Enggak. Kenapa Mas Lopez? Apa ya sebenarnya kalau bawaannya si ketum PPKK ini kan kayak agak santai, dewasa. Kalau yang ketum PKN itu kan kayak berusaha gerusu gitu. Terus kayak ya sampai banyak omongnya. Awas dulu. Kalau kita mau serius pun kayak aduh kok masih bercanda. Tapi saya tahu sih kalau ketum PKN itu juga bagus. Sebenarnya sama-sama punya kompetensi yang kompetensi bagus masing-masing. Cuma ya kenapa saya lebih memilih ketum PKK ya? Salah satunya itu tadi. Terus salah duanya karena kita udah kenal dari UKM. Berarti aku ada tambahan challenge nih buat Mas Lopez. Asik. Ketum PGSD atau ketum PAUD? Susah kan pilihnya. PGSD serius PGSD. Oke. Aku harus dipinjemi bendera lagi loh Mas Lopez. Enggak gini. Kalau boleh jujur, kenapa aku pilih PGSD karena sebenarnya udah nyaman gitu kalau mau cerita-cerita masalah proker deket gitu sama ketum PGSD. Kalau sama ketum PAUD kan lebih ke cenderung nggak tahu ya, mungkin karena jarang banget aku ngobrol berdua sama ketum PAUD, jadi sering ngobrolnya sih sama ketum PGSD. Oke lagi ya. Dula. Challenge lagi. Gak buyar-buyar jalannya. Satu tok. Oh nggak apa-apa. Ketum Himatika atau PKH? Aduh. Kapan Mas Lopez? Salah pilih gak diundang podcast mana ya? Aduh. Jian kan? Jihan ta? Yang milih yang milih. Enggak. Ke Mas Lopez. Nanti jiannya ada. Mas Bukan pilihan Lopez. mereka bukan pilihan. Iya. Nanti Nggak, kan bahasa keluarga mohon nggak maaf sih, ya, Mas? mohon maaf ini mungkin kalau ada yang personal. Sebenarnya semua itu bagus loh, kalau nggak bagus ya nggak jadi ketum dong ya nggak sih? Nggak bisa membangun keluarga di Hima. Nah, kalau lebih memilih sih ya lebih ke PKH karena apa? Karena sempat kita menjalin hubungan satu proker gitu loh, menjalin hubungan proker. Oke, besok Jadi aku ya, ngajak ini BK kombinasi sama Himatika, oke? boleh. BK Nggak Tika kuat nanti aku. jadinya. Kak kuat BK aku. Tika. Eh. Kalau Oke. dari Mas Tiko kan karena tetangga jadi ya ngerti lah. Kayaknya sering pinjem barang ke tetangga. Iya, kayak grup. Sering ketemu juga, kan tetanggaan sekretnya. Iya. Oke, lanjut Ada ya. salting juga. Oke, lanjut Mas Lopez sama Mbak Jian. Tadi kan terakhir kan tentang penyebaran COVID-19 ini ya. Dari berita kemarin aja itu ada beberapa anak remaja itu yang masih ikut nongkrong di warung kopi, di tempat-tempat hiburan, bahkan pernah juga masuk trending itu libur karena corona. Jadi kayak banyak yang di daerah Jawa Barat itu ya ke puncak dan sebagainya. Itu kalau tanggapannya dari Mas Lopez sama Mbak Jian itu gimana? Terkait sama anak-anak muda yang masih sering nongkrong kan, soalnya kan sekolahan ini libur nih ya. Jadi SD, SMP, SMA bahkan yang kuliah pun juga ikut pembelajaran di rumah. Nah itu gimana? Buat anak-anak muda nih ya, buat anak-anak muda yang sekarang yang posisinya sudah tahu nih ada corona, ada COVID-19. Tolong kalau emang bener-bener bukan karena kerjaan yang harus dilakukan di luar rumah, tolong di rumah aja, jangan jadi sok pahlawan, jangan sok kuat-kuatin badan gitu. Kita itu sama-sama manusia gitu. Terus tolonglah bantu bumi kita dengan cara di rumah aja, jangan tetap keluar keluyuran. Bukan karena takutnya karena
nular dari kalian, tapi bisa aja kalian yang menularkan virus itu gitu loh. Jadi corona ini semakin lama. Jadi tolong kalian ya, yang masih banggel di rumah aja, oke? Kalau Mbak Jian. Itu salah satu pesan buat teman-teman yang masih di luar aja. Itu buat biar jadi di rumah aja. harus di rumah aja. Kalau Mbak Jian mungkin ada yang mau ditambahkan? Hampir sama kayak Mas Lopez sih, 2. Jadi kayak tetap di rumah aja. Terus juga sebetulnya mungkin dari teman-teman tuh kalau nggak dikasih tahu efeknya, dalam artian kayak gini. Dulu waktu saya sekolah itu pernah ada guru yang dia tuh coba kayak apa ya, bilang ketika seorang anak dikasih tahu jangan keluar, dia akan tambah keluar, dia akan kayak lebih terpacu untuk mencoba hal itu. Tapi ketika dia tahu kamu dampaknya bakalan kayak gini, kamu bakalan ngalamin kayak gini, mungkin dia tuh lebih kayak iki dampaknya, iki sih ini yang udah dialami sama beberapa orang kalau misalnya dia ngeyel kayak gitu. Termasuk kalau saya lihat berita tadi pagi itu sebenarnya juga udah masuk beberapa teguran sih buat masyarakat dan anak muda. Jadi ada penahanan 16 orang yang dia itu karena masih bergerombol gitu loh. Aku lupa itu di daerah mana. Terus juga ada yang sempet coret-coret baju kelulusan. Padahal hadiah kelulusannya itu kayak di kue covid gitu loh. Tapi mereka bangga. Dan akhirnya mereka dapat teguran dari polisinya. Jadi kayak diamankan, dalam artian tujuannya kalian diliburkan tuh apa sih? Tujuannya kalian kayak nggak diadain ujian itu apa? Jadi kayak kau itu di rumah ojo metu-metu udah remas Oke, bahasa Maduranya keluar nih. Oh, orang Madura ya? Iya, tak kenal nih sama mertua. Enggak bercanda. Dari Mbak Nisa mungkin ada yang ditambahin? Aku mau nanya sih seputar tentang Gima ya. Kan ini udah berapa minggu, udah mau 3 minggu di karantina kan. Pasti sebelumnya teman-teman itu punya kegiatan yang sudah direncanakan, seperti program kerja gitu. Itu mau tetap diadakan atau ditiadakan? Kalau diadakan kan pasti mundurnya itu mundur lama banget, dan kita kan nggak tahu ya kapan ini selesainya COVID ini. Itu menurut Mas Lopez gimana? Terus apa yang perlu disampaikan buat teman-teman yang merasakan seperti Mas Lopez? Oh iya, sebenarnya banyak banget gitu loh kayak rencana proker kita untuk bulan Maret sampai seterusnya sebenarnya ada. Jadi kita kan ya nggak tahu ya kalau kejadian COVID-19 ini kan nggak terduga gitu. Ya udah mau tidak mau ada beberapa proker yang kita hilangkan dan proker yang belum kita jalankan kita undurkan. Bahkan ada yang kita ganti menjadi kegiatan online. Kegiatan online itu apa? Tunggu aja, nanti bakalan ada surprise dari Mabeka sih. Kegiatan online apa? Lalu Ditunggu. Pokoknya dari Mabeka sendiri pun nggak mau menyerah gitu loh, nggak mau kayak karena ada COVID-19 ini kita jadi kayak diem aja nyantai. Kita nggak kayak gitu sih. Kita tuh justru kayak daripada kita gabut, kita ngelakuin hal yang positif ya dengan apa caranya kita diskusikan bareng-bareng dengan rapat organisasi. Terus pesan untuk teman-teman yang merasakan sama ya, teman-teman organisasi gitu terutama, tetap semangat. Ingat kita di sini tuh bukan ajang kayak gengsi-gengsian, tapi saling membantu, saling menyemangati gitu ya. Meskipun kalian di rumah juga bingung dengan proker kalian masing-masing, dibikin bareng-bareng aja kegiatan apa yang harus dilakukan dan tidak. Tetap semangat lah pokoknya, jangan sampai mundur gitu loh. Kayak ya udahlah karena corona mundur deh. Tetap semangat, tetap lanjut. Kira-kira dari Mas Lopez sendiri pengennya kegiatan itu maunya masih dipimpin Mas Lopez atau dialihkan ke periode selanjutnya? Kalau sementara ini ya kan ini masih pimpinan saya ya. Kalau dari pimpinan saya sendiri sih ya saya menjalani proker sebisa kami gitu loh. Kayak sependapatnya kita bersama gitu loh, proker yang harus dijalankan. Tapi kalau ada yang benar-benar nggak terlaksana ya
kalau dari jujur pribadi sih masih pengen gitu loh nerusin periode selanjutnya gitu. Karena pengen kayak nambeli utang yang di periode ini yang belum terlaksana, tapi nggak tahu dari pihak kampus, dari pihak fakultas itu maunya seperti apa. Kalau emang benar-benar harus diganti ya berharap aja untuk kedepannya semoga 5 berikutnya itu bisa menciptakan kegiatan yang langsung wow gitu kan, udah kayak ngempet nama dikeluarin langsung Yang kayak lebih baik. yang lebih baik lagi. Mungkin dari Mas Tiko ada tambahan? Mungkin ini sempat dengar sih tadi ya dari pembicaraan kita saya sama Mbak Nisa nih, kan biasanya kalau kegiatan program kerja kan sudah pasti nih ya diundur dan lain sebagainya karena kondisi ini kan tidak memungkinkan untuk adanya perkumpulan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus. Nah terus padahal setelah ini juga ada kegiatan ada bulan Ramadan nih. Nah, biasanya ini kan kalau dari teman-teman organisasi pasti kalau ada Ramadan, kalau bulan Ramadan datang itu pasti ada kegiatan sosial atau apa dan sebagainya. Nah, dari teman-teman Hima BK sendiri gimana? Dari apa sudah disiapkan atau tetap diundur, ditiadakan atau bagaimana? Mungkin Jian yang bisa menjawab karena kebetulan nih Jian ketua pelaksana dari salah satu proker yang ada di bulan Ramadan. Kebetulan ya. Bercanda Mas Lopez. Bercanda ya. Kalau sebenarnya ini cuma cuma gambaran sekilas sih ya Mas ya. Misalnya nanti COVID-nya udah pergi di bulan Ramadan ya kita bakalan ngadain bukber. Amin ya Allah, amin. Terus ya kalau bisa ya kayak biasa kalau misalnya bukber itu kan kadang sebelumnya udah kayak bagi-bagi takjil itu kan kayak seru gitu loh, apalagi nih yang rukun itu anak-anak kecil lucu-lucu kayak lucu pol gitu. Terus kalau misalnya berat sih ngomongnya, misalnya pun ternyata masih ada COVID ya Mas. Sebenarnya aku sama Jian ini, aku pribadi sih awalnya ya ada atau tidak adanya proker yang kedepannya karena corona ini, aku tetap bagi kepanitiaan gitu loh, tetap share kepanitiaan untuk kegiatan berikutnya. Siap nggak siap tetap share kepanitiaan. Salah satunya kegiatan yang di Ramadan besok, kegiatan yang dari bulan Ramadan besok itu ada atau enggaknya corona besok, aku tetap ngasih panitia dan aku sama Jian pun sebagai ketua pelaksananya udah saling bimbingan, saling briefing kalau sebenarnya COVID itu terjadi apa yang kita lakukan gitu. Dari Jian sendiri itu ada ide katanya ya udah kita diundurin tapi menjadi kegiatan halal bihalal dalam hari raya gitu. Halal bihalal. Dan aku masih cari-cari gitu kegiatan online yang cocok di bulan Ramadan Iya. apa gitu. Mungkin aja Masih kan belum. ya sahur online dibangunin orang Hima gitu kan seru kayaknya. Maksudnya kakak yang difavoritin di Hima itu siapa? Mungkin bisa minta tolong buat dibangunin sahur kan? Atau dari Himalaya ya Mbak Jihan ya? Enggak. Emang nggak ada yang bangunin sahur tambah? Gimana? Itu Mbak Jihan ditanya itu. Nggak ada yang bangunin sahur kan? Alarm Mas. Wah. Ya, pitch. Itu sih kalau kegiatan Ramadan dari 5 BK ya. Sementara kita masih ada rencana buka puasa bersama. Atau kalau enggak, emang kalau adanya udah kepepet, nggak bisa ya. Mungkin dari perwakilan Persi, dari ketua umum sama ketuanya kita maju langsung ke panti asuhan untuk memberikan sembako atau makanan. Iya, kayak sana. Oke, sudah. Itu banyak banget ya pondok pembicaraan. Ramadan di rumahnya Mas Lopez gak sih? Apa ya? Masih mencoba mencari lucunya di mana. Iya. Oh, mungkin tadi Lopez sampai Mas Tiko. halal bihalalnya mungkin bisa di rumahnya Mas Lopez sama makan-makan gitu. Mungkin bisa. Iya sih. Soalnya kalau di sekolah tahu sendiri lah sekitar 5 BK itu semua gede banget. Mungkin pesan-pesannya nih buat semuanya masyarakat yang nonton ini nanti dari Mas Lopez dulu. Apa buat penutupnya di tengah pandemi ini kan katanya ini ya saya juga pernah dengar kalau di BK pun juga mempelajari tentang psikologi nih. Nah, apa yang mau disampaikan buat masyarakat nanti juga Mbak Jian silakan juga ada waktu buat menyampaikan pesan-pesan buat seluruh teman-teman
di Indonesia nih khususnya? Tentunya buat kita sendiri semangat ya, tetap kita jangan mau kalah sama virus. Kita tuh lebih tinggi lah sebenarnya, lebih besar dari virus gitu loh. Kalau kita benar-benar menjaga diri kita dengan baik. Karena kan libur kuliah ini banyak sekali trending topik yang kayak tiba-tiba uang SPP jadi harus dikurangi, minta dikurangi, terus dikembalikan dalam bentuk kuota untuk melakukan kuliah online. Itu kan trending topik ya, pasti di Indonesia juga trending topik tuh. Kalau di kampus Adibana ini trending topik sekali gitu. Karena kuliah online sendiri tuh sebenarnya banyak sekali hambatan bagi mahasiswa yang jaringan internetnya itu terhambat, kayak sinyal atau kuota biasanya, atau mohon maaf nih untuk orang yang kurang mampu kan pasti juga sedikit banget gitu loh membeli kuota dan tidak bisa banyak. Itu kadang habis karena hanya kuliah online, ngerjain tugas yang banyak gitu. Oh, itu juga informasi dari pihak kampus kadang itu kebijakannya itu lama gitu loh, sedangkan kami mahasiswa itu mendapatkan informasi dari luar kampus. Jadi kayak kita itu masih di ambang-ambang gitu loh, simpang siur. Jadi harapannya dari kampus sendiri memberikan kebijakan yang tepat dan jelas agar kita sebagai mahasiswa itu juga mendapat kepastian yang beres gitu loh, nggak digantungin. Terus apa ya? Sebenarnya sih itu. Terus buat kalian yang kayak stres, jangan sampai stres lah. Kalian bisa langsung datang ke bimbingan dan konseling, karena dosen-dosen bimbingan dan konseling membuka open buat kalian semua yang ingin sharing atau menyelesaikan masalah kalian seperti konseling gitu, melakukan proses konseling. Silakan hubungi dosen-dosen BK karena dijamin nggak akan bosen lah. Keren. Ini dari Mbak Jian. Iya, mau nambahin tadi yang dari Mas Lopez. Jadi curhatnya nggak cuma ke Mama Dede, tapi juga bisa ke dosen-dosen BK. Terus tetap stay di rumah aja untuk saat ini. Tetap strong buat kita semua. Ikhtiar, semoga COVID ini segera berlalu. Amin. Terus Amin. sukses buat semuanya. Jangan bandel buat teman-teman yang di luar sana. Tetap ikuti prosedur yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Terus juga semoga kebijakan-kebijakan dari setiap universitas adalah kebijakan yang terbaik buat kita semua. Sebelum diakhiri juga nih, dari saya, sempat saya minta kesan-kesannya dong buat podcast online mahasiswa ini. Kan ini baru banget dibuat. Episode pertama. Bahkan kita pertama kali tamu kita itu adalah Mas Lopez dan Mbak Jian. Boleh dong dikasih kesan-kesan tentang podcast online ini? Jujur ya sebenarnya kaget gitu kok tiba-tiba dihubungin kan ke podcast. Wah, ngerasa kayak bintang tamu beneran. Padahal ini cuma sekedar sharing gitu. Aku pribadi apresiasi banget sama yang ngadain podcast online, terutama untuk Mas Tiko ya. Apresiasi banget, ini benar-benar kegiatan yang menginspirasi. Terus apa ya, kayak bisa menampung suara dari kita semua, entah itu tentang kegiatan apapun, saling sharing, itu bagus banget. Terus juga pemilihan hostnya keren sih. host dari kalian tuh keren banget gitu. Jadi kayak udah berpengalaman gitu. Iya, Paul. Keren lah pokoknya. Berpengalaman menghujat. Ya mungkin kedepannya bisa lah diajak gabung sebagai bintang tamu lagi, tapi dengan orang yang berbeda-beda. Aduh, pers. Nanti kita undang sama bintang tamu dari Ketua Hima PKK next ya, sama Ketua Hima PG PAUD. Kalau Mbak Jian belum datang. Untuk Mbak Jian, kesan dan pesan buat podcast online mahasiswa ini. Yang pertama, terima kasih dulu buat Mbak Nisa, buat Mas Tiko, sama kayak Mas Lopez sih. Bagus banget menurut saya sharing-sharing kayak gini. Terima kasih juga sudah memilih saya dan Mas Lopez. Walaupun deg-deg asli nih, adem panas di feeling ini. Oh iya, ini ngomong. juga kenapa kita merah-merah ya, karena demi Matika. Mas Tiko juga merah. Saya enggak. Iya kan, PKH apa sih? Gak bebas. Iya sampai bingung milih baju. Jadi kita cari kembaran baju lah, kok ternyata kembaran sama Mas
Mastiko juga. Terus semoga kedepannya diberi kelancaran dan kemudahan. Makin meningkat juga. Semangat buat hostnya semuanya, Mbak Nisa, Mas Mastiko. Mas Lopez juga mau jadi host. Mau? Gak apa-apa, diikhlasin nama aku loh. Ya udah kayak gitu sih. Semangat buat semuanya. Iya, terima kasih Mbak Jihan dan Mas Lopez. Gak mau panggil Dede. Oh iya, terima kasih Mas Lopez dan Dede Jihan. Sama. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Tiko? Udah, itu aja Mbak Nisa. Makasih banyak ya Mas Lopez, Dedek Dian, makasih banyak. Maaf merepotkan. Sama-sama. Sama-sama. Semoga pendengar podcast online mahasiswa ini tidak kecewa dengan ocehan kita semua. Iya. Bener-bener. Mungkin netizen bakal baik-baik buat kita semua. Amin. Terima kasih ya sudah bergabung di podcast online mahasiswa. See you. Halo guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Setelah itu klik like, comment, and share, oke?